Obras Semprom, obrolan santai SMP Negeri 20 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Resi Natali dari kelas 8S. Di sini kita adalah program pertama Obras Semprom. Sebelum program ini dimulai, tapi kita harus tetap menggunakan masker atau face shield, wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan harus tetap menjaga jarak. Di sini aku bersama. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Erlita Devi Sarani dari kelas 8A. Oke, BTW congratulations ya, kamu udah lolos di tahap 3 Putri Lingkungan 2021. Kalau boleh tahu gimana sih perasaannya masuk di tahap 3 ini? Yang pertama seneng banget karena udah lolos di tahap 3 ini dan selalu gak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kan ini kamu udah masuk tahap 3. Sebelumnya gimana sih? Kan pasti kan kita harus daftar dulu nih ke guru-guru pembina. Motivasi kamu untuk mengikuti Putri Lingkungan ini apa sih? Ini membanggakan orang tua dan ingin lebih banyak pengalaman. Mendapat pengalaman lebih banyak. Oke, selain dapat pengalaman lebih banyak nih, pasti kan kamu dari hati nih. Gimana sih kamu itu dipilih atau emang berinisiatif sendiri? Dipilih. Dari sebelum dipilih kamu waktu di WhatsApp nih misalnya, ternyata kamu mau ikut nggak? Gimana sih pertama kali? Wah, aku kepilih atau gimana sih? Seneng banget sih karena aku dipilih di delegasi tersebut karena aku ingin juga mendapat pengalaman lebih banyak lagi. Oke, dari tahap pertama sampai tahap ketiga ini nih, pasti kan kamu punya program kerja nih, atau proyek. Kira-kira apa sih proyek kamu, bisa jelasin dong ke pemirsa yang lihat? Jadi teman-teman, proyekku adalah POC, pupuk organik cair. Diartikan sebagai pupuk organik cair yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi. Nah, selain manfaatnya mengurangi limbah sampah, POC ini dapat mensuburkan tanaman loh. Nah, bahannya tuh bener-bener gampang banget teman-teman. Nah, bahannya adalah kulit buah, gula merah, dan air. Perbandingannya hanya 1:3 dan banding 10. 1 gula merah, 3 kulit buah, dan 10 air. Nah, teman-teman juga bisa nih bikin di rumah. Nah, bahannya ini cukup botol dan toples. Nah, perbedaannya apa sih, Nah, perbedaannya untuk yang di botol satu hari bisa dibuka selama 3 kali nih. Tapi POC ini nggak bisa loh kena udara, jadi hanya dibuka sedikit aja selama 3 kali sehari. Dan untuk di toples, teman-teman nggak usah dibuka, gampang banget kan untuk yang di toples. Nah, teman-teman bisa banget cobain di rumah. Oke, kalau misalnya nih teman-teman ada yang mau coba di rumah, kira-kira apa sih cara yang biar jadi nih? Selain kita ngikutin prosesnya sama bahan-bahannya pas, pasti kan ada yang gagal nih. Tipsnya apa sih biar jadi nih POC-nya? Nah, untuk biar nggak gagal nih teman-teman. Nah, untuk yang di botol 1 hari ini cukup dibuka 3 kali aja. Ingat, POC ini nggak bisa kena udara ya. Dan untuk yang di toples nggak usah dibuka. Nah, ini cukup. Untuk cara pembuatannya bisa langsung cek di Instagram EERLYTA. Oke, pertanyaan selanjutnya, rencana kegiatan apa sih selanjutnya yang kamu lakuin di tahap 3 ini? Sering memposting di Instagram dan lebih aktif di Instagram. Oke, pertanyaan selanjutnya, target kamu yang akan dicapai di tahap 3 ini apa sih? Putri Lingkungan 2021 ini. Saya ingin membagikan POC hasil buatan saya ke tetangga saya. Itu capaian saya di Putri Lingkungan tersebut. Oke, kira-kira kan kamu bagi-bagi ini ke tetangga-tetangga kamu. Kira-kira udah ada belum sih sebelumnya atau mencoba memberi ke salah satu rumah atau ke saudara kamu sendiri buat ini berhasil nggak ya kira-kira ditanaman semua tanaman? Berhasil dong, karena ini dengan bahan yang alami. Oke, yang terakhir, gimana sih cara teman-teman buat dukung Erlita supaya masuk ke tahap-tahap berikutnya? Teman-teman cukup follow Instagram EERLYTA dan like postinganku terus ya. Itu sangat membantu dalam mendukung Putri Lingkungan tersebut.
Oke, terima kasih Evita. Iya, Semoga bermanfaat ya. Iya. Semoga termaju di tahap-tahap selanjutnya. Amin. Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman untuk mengurangi limbah organik atau tetap menjaga kebersihan atau apa? Ada pesan-pesannya? Teman-teman jangan lupa ya, setelah makan ataupun apapun dibuang di tempat sampah ya, jangan sembarangan. Karena sekarang musim hujan nih teman-teman. Nanti kalau dibuang sembarangan nanti akan menjadi banjir. Jadi teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Evita. Sampai ketemu di next podcast bersama kita nih. Oke, sebelumnya saya terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di segmen 2 Obras Semprot. Di segmen 2 ini aku kedatangan narasumber yaitu Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahri dari 7H. Oke, hai Fahri. Selamat ya kamu udah masuk di tahap 3 delegasi Pangeran Lingkungan Hidup 2021. Perasaan kamu gimana sih lolos sampai tahap 3 ini? Perasaan saya masuk ke tahap 3 sangatlah merasa senang dan bersyukur kepada Allah Yang Maha Esa. Oke, motivasi kamu apa sih masuk mengikuti Pangput ini? Membanggakan orang tua dan menambah wawasan dan mengisi waktu luang saat pembelajaran daring. Oke, pasti kamu punya proyek kan yang untuk mengikuti Pangput ini. Proyek kamu apa sih? Bisa dijelasin dong? Proyek saya adalah jamu kunir asem. Pembuatannya sangat mudah teman-teman. Kalian cukup siapkan bahannya kunir dan asem dan gula jawa. Lalu rebus, kemudian kalian bisa taruh ke gelas atau botol di seperti samping saya lihatkan. Oke, manfaat dari kunyit asam ini apa sih? Kalau boleh tahu pasti teman-teman juga pingin membuat kan, tadi kamu udah jelasin nih caranya. Kan pasti mereka mikir apa sih manfaat dari jamu kunyit asam ini? Saya jelasin dong ke teman-teman. Manfaatnya adalah menghangatkan tubuh dan mencegah diare dan meredakan tenggorokan. Oke, banyak juga ya manfaatnya. Bisa menyehatkan tubuh nih, lagi pandemi gini bisa menambah stamina bukan? Oke, target kamu apa sih di Pangput 2021 ini? Pasti kamu ya target nih, jelasin dong ke teman-teman targetnya apa? Targetnya bisa menjual omset sampai 100.000 atau 50.000 per bulannya. Oh, per bulannya. Kalau misalnya nih, kamu kan pingin omsetnya 50.000 sampai 100.000. Nah, itu kira-kira uangnya buat kamu sendiri atau kamu sedekain atau kebagiin ke masjid atau ke orang yang kurang mampu? Kira-kira apa sih? Saya sedekahkan ke masjid. Masih terdekat, keren sekali. Yeay. Oke, pasti kamu mau kan masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Gimana sih cara teman-teman yang ada di rumah nih buat dukung kamu sampai tahap-tahap selanjutnya? Cukup untuk follow di Instagram saya di bawah ini @namamusfahri di bawah ini. Dan jangan lupa buat jangan lupa like dan follow Instagram saya. Oke, jangan lupa buat komen dan share ke teman-teman kalian untuk bantu Fahri masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih Fahri. Semoga sukses terus ya masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Dadah, terima kasih. Sampai ketemu di segmen 3. Bye-bye. Yeay, kembali lagi di Obras Semprot. Di segmen 3 kali ini saya bersama. Hai, perkenalkan nama aku Dava Dias Cavani Ban Fawas dari kelas 7E. Oke, hai Dava. Hai.
Selamat ya, kamu udah masuk ke seleksi tahap 3 Degradasi Pangeran Lingkungan Hidup 2021. Gimana sih perasaannya Dava ketika masuk ke tahap 3 ini? Perasaan aku itu surprise banget dan gak nyangka banget bisa lolos seleksi. Oke, jadi kamu lagi ngapain tuh tiba-tiba masuk ke tahap selanjutnya? Kamu kaget gitu. Kamu lagi ngapain sih? Boleh diceritain dong, lagi main game atau tiba-tiba ada WhatsApp kalau kamu keterima atau? Jadi waktu itu aku main WhatsApp terus dapat kiriman kok tiba-tiba aku itu lolos gitu. Jadi kaget. Kaget, jadi surprise gitu. Iya. Wow, keren banget. Gimana sih motivasi kamu mengikuti Pangput 2021 ini? Ingin membanggakan orang tua dan ingin menambah ilmu pengetahuan dan ingin mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah dengan untuk tidak membuang minyak jelantah dengan sembarangan, karena jika membuang dengan sembarangan dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu tanah tidak bisa subur dan saluran air tersumbat. Oke, mantap banget nih motivasinya. Oke, pasti kamu masuk ke Pangput 2021 ini punya proyek atau program. Kira-kira bisa dijelasin nggak nih ke teman-teman apa program kamu dan gimana caranya atau manfaatnya dan fungsinya? Bisa dijelasin. Nah, aku itu memilih proyek pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Jika teman-teman ingin tahu secara lengkap bagaimana cara membuatnya, bisa cek di Instagram aku, Dava Dias Cavan Ayuban. Ini nih bisa langsung dicek nih teman-teman. Oke, untuk manfaatnya apa sih Dava? Boleh ditunjukin dong ke teman-teman. Manfaatnya itu dapat merilekskan tubuh. Merilekskan tubuh. Ini kira-kira ada wangi-wangiannya nggak? Atau emang baunya minyak jelantah kan kurang enak nih? Pasti teman-teman, bau minyak jelantah kan kurang enak nih. Terus kira-kira ada kasih pengharum nggak yang bikin rileks tadi atau bikin bau dari minyak jelantahnya itu hilang? Ada, yaitu essential oil yang strawberry dan lavender. Oke, ini kan ada 2 warna nih. Boleh tunjukin dong, diangkat gelasnya ke teman-teman. Nah, itu kan ada 2 warna tuh. Itu gimana sih kok bisa ada gradasi lah, istilahnya ada percampuran dari warna biru keunguan sama kuning. Itu gimana sih Dava? Kok bisa gitu? Nah, yang warna biru ini pertama aku itu kasih warna dulu, warna biru, dan aku tunggu sampai beku dulu. Jika sudah beku baru aku tambahin yang atasnya itu yang warna kuning. Tapi untuk baunya sama kan? Atau kamu bedain tuh? Kalau yang biru ini itu dari lavender, kalau yang kuning ini strawberry. Baunya strawberry. Ya. Dan untuk pewarnanya itu kamu pakai pewarna buatan atau pewarna alami? Pewarna buatan. Pewarna buatan, jadi yang tetes itu ya? Iya. Wah, keren banget. Itu kamu buat sendiri atau dibantu mama mungkin? Ya, dibantu juga. Ya. Ya. Kira-kira nih, pasti kan sekarang nih lagi marak-maraknya lilin aromaterapi ini kan lagi banyak nih dijual, kayak di TikTok itu lagi viral lah istilahnya. Ini kira-kira Dava mau jualan juga nggak? Iya, mau aku jual. Oke, kamu mau jual. Oke, berarti itu termasuk target kamu kan? Target kamu mau menjual lilin aromaterapi ini. Kira-kira dijualnya Dava akan menjual berapa nih? Untuk ukuran berapa atau harganya berapa? Udah nemuin harga yang pas belum? Udah. Oke, kalau untuk promosi pertama ini aku jual 5.000 aja. 5.000 segitu? Iya. Wow, itu udah sama gelasnya atau? Udah sama gelasnya. Udah seperti itu, 5.000? Iya. Wah, keren banget. Terus kalau kamu nih udah kumpul uangnya, kira-kira kamu mau buat kamu sendiri atau kamu sedekain atau kamu mau buat beli bahan lagi atau seperti apa? Sedekain juga sama buat beli bahan-bahan. Jadi separuh buat sedekah, separuh buat balik modal lah istilahnya, buat beli bahan-bahan lagi. Keren banget. Oke, rencana kamu ya selanjutnya di tahap 3 ini apa? Mungkin kamu mau membesarkan namamu atau pingin menjual lagi atau? Rencana aku itu ingin lebih bekerja keras dan aktif di Instagram.
dan sering-sering memposting. Sering memposting. Ini pasti teman-teman kan tertarik nih, wah Dava ini keren nih, beda dari yang lain. Gimana sih cara dukung Dava biar masuk ke tahap-tahap selanjutnya? Follow and like Instagram aku Dava Dias Chavana Iban Fawaz yang ada di bawah ini. Oke, terus kalau misalnya nih kamu masuk ke tahap selanjutnya, kira-kira kamu mau bikin produk lain atau tetap menggunakan produk ini? Mungkin merubah aromanya lebih banyak lagi atau gimana? Kalau aku udah berhasil membuat lilin aromaterapi, nanti aku ganti jadi pembuatan sabun. Oh, diganti sabun bakal? Iya, sabun untuk serbet sama itu untuk cuci piring. Dari minyak jelantah juga? Iya. Keren banget, tepuk tangan dong buat Dava. Oke, terima kasih udah saksikan segmen 3 ini. Kita akan lanjut ke segmen-segmen berikutnya. Oke, terima kasih Dava. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ya, kita masuk ke segmen 4, Obras Semprong. Di segmen 4 ini kita bersama. Perkenalkan, nama saya Nabila Ulfiatus Salihah dari kelas 7D. Oke, hai Atila. Gimana nih perasaannya lolos ke tahap 4 Delegasi Putri Lingkungan Hidup 2021? Saya merasa senang karena bisa lanjut ke seleksi selanjutnya. Oke, gimana nih perasaannya senang? Selain senang, apa sih ada rasa bangga nggak kira-kira dari kamu? Iya, sedikit. Sedikit. Oke, motivasi kamu apa sih kalau boleh tahu masuk ke mengikuti Pangput ini? Ingin melakukan aksi cintai lingkungan dengan cara menanam tanaman ini. Oke, kira-kira apa sih tanaman yang kamu tanam ini? Ini juga ya, ini ya bibitnya ya? Iya. Kira-kira apa ini tanamannya? Namanya apa? Mungkin teman-teman nggak tahu nih. Ini tanaman sambiloto. Sambiloto. Bisa dijelasin nggak sih proyek kamu apa dan tanaman sambiloto ini apa sih fungsinya? Tanaman sambiloto bermanfaat untuk meringankan gejala flu, meredakan peradangan, mencegah penyakit kanker, dan mencegah penyakit jantung. Oke, banyak ya fungsinya ya. Kira-kira gimana sih kamu cara bibitnya? Ada kesulitan apa nih yang dari cara membibit tanaman sambiloto ini? Kesulitannya itu waktunya yang cukup lama untuk tumbuhnya. Dibutuhkan waktu kira-kira berapa hari atau berapa minggu nih untuk bibit tanaman ini bisa tumbuh? Ini waktunya 47 hari. Satu bibit ya. Wow, lama juga ya. Oke, ini selain bibit tanaman ini aja nih, apa kamu punya program lain selain pembibitan ini? Sekarang mau memfokuskan untuk budidaya dulu. Nanti selanjutnya kalau banyak mau dijadikan itu minuman kesehatan. Minuman kesehatan, keren banget. Oke, kira-kira udah berapa banyak sih bibit yang kamu hasilkan selama ini? Sekarang sudah berhasil menanam benih 100. Oh, baru benih 100. Kira-kira kalau bibitnya sendiri ini ada berapa? Bibit yang udah tumbuh? Bibitnya berapa ya? Sudah 36. 36. Ya. Jadi yang bakal akan tumbuh 100 lagi. Ya. Kalau udah 100, baru kamu jadikan minuman itu. Ya. Oke, mantap. Rencana kegiatan selanjutnya apa nih? Rencananya mau memperkenalkan tanaman ini kepada masyarakat agar lebih banyak orang lagi yang bisa merasakan manfaatnya. Oke, target kamu apa sih di Pangput 2021 ini? Target saya mau menjadikan tanaman ini sebagai minuman kesehatan. Oh, minuman tadi ya? Kalau udah tercapai, kira-kira minumannya mau kamu konsumsi sendiri atau mau jual? Mau jual. Oke, udah mikirin belum bakal dijual berapa, terus siapa aja pembelinya? Udah kepikiran sampai situ belum? Oke, pas ini teman-teman pada mau dukung Adila nih supaya masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Kira-kira gimana Adila caranya buat kamu masuk ke tahap-tahap selanjutnya? Cukup ini
Cukup follow atau like Instagram saya @nabila.. Oke, terima kasih Abila, semoga sukses ya masuk ke tahap selanjutnya. Sampai ketemu di segmen-segmen selanjutnya. Dadah. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen 5, Obras Semprong. Di segmen 5 ini kita bersama. Hai, perkenalkan, saya Ardila Lestari dari kelas 7G. Hai Adila, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Adila mau tanya dong, gimana perasaan kamu masuk ke seleksi tahap 3 ini? Pastinya nggak nyangka banget ya, kadang kaget. Kagetnya kenapa tuh kok bisa kaget? Karena kayak nggak yakin bisa masuk seleksi 3. Wah, aku nggak yakin nih. Oke, untuk motivasi kamu apa sih mengikuti Pangput ini? Pastinya menambah prestasi di sekolah, menambah waktu-waktu yang kosong buat diisi, dan membanggakan kedua orang tua. Oke, kamu punya program apa sih ini? Kan pasti kamu ada nih untuk masuk sampai ke tahap 3 ini, program apa yang kamu lakukan kok bisa nih sampai ke tahap 3 ini? Programku itu membuat boba kelor. Wow, beda ya dari yang lain. Boba kelor itu apa sih? Bedanya apa nih sama boba yang Boba kelor sama boba yang dijual bedanya itu menurunkan kadar gula yang sangat tinggi. Oke, kalau boba di luar sana kan identik dengan manis tuh yang bikin gendut dan lain-lain. Ini rendah lemak berarti ya, bisa dibilang. Iya, gitu bisa ya. bilang gitu. Bedanya apa sih? Kan dari bahan-bahannya nih pasti ada yang beda. Yang bikin beda itu apanya? Cuma bedanya bahannya itu dengan air atau pemanis. Oke, kalau dari boba kelor ini air sama pemanisnya dari apa nih? Kalau boleh Dari tahu. sari daun kelornya. Nah, gimana cara bikin ngeluarin sarinya itu? Kamu peras atau kamu blender jadi jus? Itu di blender, di jus lalu direndam dan dididihkan. Oke, bisa dikasih tahu nggak cara-caranya gimana cara membuat boba kelornya ini? Caranya sangat mudah, nggak lain dari boba-boba yang beli. Caranya cuma ambil sari dari daun kelor itu tadi, langsung sama saja menggunakan tepung tapioka. Tepung tapioka diaduk seperti biasa gitu ya? Iya, Berarti bedanya cuma di airnya aja nih? Iya. Oke, untuk rasanya nih, pasti kan mereka mikir, kelor kan rasanya, kelor kan aneh banget nih. Ini gimana nih? Rasanya nggak jauh beda dengan kelor yang lainnya, cuma ini pastilah ya rasanya ada kelor-kelornya. Oke, jadi bobanya nggak jauh beda ya sama boba-boba di luar Iya, sana nggak ya? jauh beda. Kalau minumannya sendiri nih, kan ada bobanya, terus minumannya ada warna-warni. Kira-kira ada varian apa aja sih? Itu kita kayak semua makan ini netnya dijual ya. Kalau semua mintanya request ya dibuatkan. Jadi kayak minta Thai tea, matcha bakal ada nanti. Iya. Oke, kalau misal teksturnya nih, pasti kira-kira ada bedanya apa nggak? Teksturnya yang lebih lembut atau Kalau rasa minumannya nggak ada, cuma bobanya itu tadi. ada rasa kelor-kelornya ya? Oke, terus kira-kira nih rencana kamu selanjutnya apa nih? Kan kamu udah produksi sendiri, tapi buat kamu sendiri kan? Iya. Terus rencana selanjutnya apa nih? Rencana selanjutnya menjual, tetapi memberi tekstar dulu ke warga sekitar dan guru-guru di sini. Oke, kira-kira kalau ini kan kamu jual nih, sampai sini kamu udah mikirin belum sih harganya berapa? Terus kira-kira yang beli siapa aja? Terus kira-kira kamu gimana cara bagi waktu belajar dan membuat ini boba ini? Udah kamu bikinin. Kira-kira nih kalau kamu pakai botol ini, Iya. oke, kira-kira dengan harga botol segini tuh harganya berapa sih? Kisaran berapa? Kalau satunya sekitar 1.000-an. Karena sangat murah kalau beli banyak. 1.000? Iya. Satu botol. Oh, harga botolnya. Tapi iya. kalau kamu setelah isi ini kemasan seperti ini kira-kira berapa? Aku mau jual 4.000 per botol. 4.000 per Iya. botol. Beda banget ya, biasanya sampai 20 ribuan ke atas nih di luar sana. Ini yakin nih nggak ada beda-bedanya gitu? Nggak ada, cuma bedanya tuh ke rasa kalornya aja. Kerasanya aja ada dominan kalorinya. Iya. Oke, terus nih kira-kira target kamu apa sih ke depannya? Kalau bisa menjual dan mengolah lebih makanan dari kalori lebih banyak. Oke, kamu bikin selain boba ini. Iya. Kira-kira udah dicari tahu belum sih? Kira-kira yang selain boba ini kamu bikin apa? Aku rencana bikin kerupuk boba sudah ada. Kerupuk.
Wow. Terus selain kerupuk nih, ada lagi nggak nih kan kayak yang tahun lalu tuh ada yang kayak siomay, ada nugget. Kira-kira mau ikutan juga atau Bisa ikut juga. kira-kira kamu udah cari tahu cara-caranya belum? Sudah pernah nyoba? Kalau yang brownies sama nugget itu aku sudah nyoba. Wow, brownies. Iya, brownies dari Kelor. Wow, itu gimana ya? Ntar deh kalau misalnya Adila jualan nih, kira-kira mau kamu jual sendiri atau minta tolong ke guru atau ke gimana nih cara kamu promosiinnya kira-kira? Kalau bisa lebih aktif di Instagram. Jadi kamu aktifin di Instagram Ya. gitu? Nanti kalau merasa kesusahan minta tolong bantuan guru. Oke, keren nggak nih teman-teman? Pasti keren kan? Pasti kalian masa sih nggak mau dukung Ardila nih? Ardila, boleh tahu nih gimana cara dukung kamu supaya masuk ke tahap-tahap selanjutnya? Dengan cara yang sangat mudah, follow akun Instagram dan like dan share @ardila_dwi_lestari di bawah ini. Oke, terima kasih Ardila sudah datang. Semoga lolos ke tahap-tahap selanjutnya ya dan jangan berhenti membuat varian-varian lain nih dari Kelor. Oke, terima kasih Ardila. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Bye-bye. Yeay, kita masuk ke segmen 6, Obras Semprong. Kali ini di segmen 6 aku datangkan tamu yang luar biasa yang pastinya nggak asing nih untuk sahabat 20, yaitu adalah... Hai, nama aku Vianney Olivia Naifio dari kelas 8B. Hai Vianney. Halo. Vianney, selamat ya kamu udah masuk ke seleksi tahap 3 ini. BTW gimana nih perasaan kamu masuk ke tahap 3 ini? Pastinya senang karena telah melalui 2 tahap seleksi Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2021 ini. Oke, selain senang, kira-kira kamu ada kebanggaan tersendiri nggak sih masuk ke tahap 3 ini? Pastinya bangga sih karena udah melalui 2 tahap ini yang kalau dibilang sih cukup sulit. Cukup sulit. Oke, Vianney denger-denger nih, tahun kemarin nih, tahun 2020, kamu ikut nggak sih sebenarnya? Iya benar, aku ikut dan puji Tuhan aku dapat finalis Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2020. Oke, kalau yang tahun kemarin nih, ini kan tahap 3 nih, yang tahun kemarin tuh sampai tahap berapa? Sampai ke grand final. Berarti jadi sampai tahap kelima. akhir nih. Iya, tahap Keren akhir. banget tuh, tangan dong buat Vianney. Oke Vianney, motivasi kamu apa sih buat ikut lagi nih? Sebelumnya kamu udah sukses nih, masuk sampai ke tahap 5. Kenapa sih kamu mau masuk lagi sampai ke tahap selanjutnya? Yang pertama, motivasi aku mengikuti ajang ini karena aku ingin menjadi kader lingkungan mulai dari sejak dini. Dan kenapa sih aku ikut lagi tahun 2021 ini? Karena aku merasa tahun 2020 banyak yang belum aku lakukan terhadap proyek lingkungan hidupku. Oke, ini kira-kira nih ada apa nih? Ini bisa dijelasin nggak sih proyek-proyek kamu nih? Oke, jadi proyek lingkungan hidupku yang aku pilih di tahun 2021 ini adalah Kado Obama, yaitu Kampung Adopsi Okra Banyak Manfaat. Di sini aku memfokuskan pada Kampung Adopsi Okra. Dan ini adalah olahan dari okra, yaitu puding okra dan sari okra. Gitu. Oke Vianney, boleh tahu nggak sih ini dari puding nih? Oh ya sebelumnya nih, okra itu apaan sih? Kok mesti banyak yang tahu apa sih okra itu? Kok Jadi, sampai bisa nih dibikin puding, bikin sari okra juga? Jadi apa itu okra? Jadi okra itu tanamannya berbunga, berbuah juga. Bentuknya dia itu mirip kayak cabai hijau, tapi dia tuh sifatnya berlendir. Memang jarang dikenal oleh masyarakat di sini. Iya, gitu. nah, kayak asing gitu. Okra Iya, itu apa sih? memang. Nah, terus gimana nih cara pembuatan puding nih kan? Gimana kan tadi kamu bilang berlendir tuh. Berlendir kan jadi kayak gimana gitu. Gimana sih kamu cara mengolahnya yang baik supaya jadi puding seperti ini? Jadi untuk pengolahan menjadi puding okra itu sangat gampang sekali. Karena biasanya kita membuat puding dengan menggunakan air biasa. Namun pada puding okra kita menggunakan air lendir okra sebagai air campuran pudingnya. Jadi teksturnya dari puding ini terasa lebih lembut gitu. Oke, terus cara nih ngeluarin lendirnya tuh kayak gimana? Kan nggak mungkin itu kan keluar sendiri. Dan pasti ada tips-tipsnya nih buat temen-temen. Gimana sih?
caranya? Oke, caranya itu cukup cuci bersih buah okra, lalu potong-potong dan rendam dalam air selama 3-6 jam. 3-6 jam. Jadi setelah keluar nih baru kamu bikin pudingnya seperti biasa nih. Iya. Bahan-bahannya apa sih yang beda? Cuma lendir okra atau mungkin ada bahan-bahan lainnya nih kayak bahan rahasia mungkin ditambah kamu tambah perisa apa pandan atau apa? Kalau untuk puding okra itu hanya berubah pada campuran air dari lendir okra, gitu saja sih. Jadi bedanya cuma dari airnya aja Iya. nih. Nah, kalau sarinya nih, ini kan okra nih agak warnanya puding okra itu kan warnanya nggak bening nih. Terus caranya bikin sari okra itu gimana sih biar bening itu kok kayak air warnanya tuh bening kayak air putih biasa, tapi ada warna hijaunya tuh. Kok bisa itu dari apa ya? Iya, kalau misalnya untuk sari okra sendiri itu sangat murni. Kalau puding okra kan ada campuran dari pudingnya. Kalau dari serbuknya, kalau untuk sari okra sendiri ini hanya lendir okra yang dicampur gula dan juga pandan hijau gitu. Daun suci itu loh. Daun suci yang Iya, bikin harum iya. gitu ya. Oke, terus gimana sih cara pembuatan dari sari okranya nih? Cukup merebus air lendir okra dan dicampur gula serta daun pandan dan daun suci supaya cita rasanya khas gitu. Oke, terus nih, gimana nih cara pembuatannya? Ada mungkin kesulitan-kesulitan apa nih dari dua produk yang kamu punya ini? Kalau untuk kesulitan pembuatan produk itu hanya dibutuhkan saat ada pemesanan dalam jangka yang besar, namun buah okra sendiri itu jarang didapat. Dan kita itu kayak pas nggak lagi musimnya, pas nggak lagi panennya, itu yang bikin bingung sih. Oke, ini panennya itu ada tanggal bulan-bulannya nih kan kayak padi itu Desember udah panen nih. Nah kalau okra itu kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama sih untuk memanen ini sendiri okranya? Kalau untuk dari pemanenan buah okra itu kita biasanya tanam, kalau aku sih biasanya nanam dari benih. Untuk sampai jadi buahnya kita butuh 3-4 bulan supaya menghasilkan buah okra yang masih muda gitu. Jadi yang Iya. dibutuhin yang muda aja Iya, nih. yang muda. Oke, ini gimana sih manfaatnya nih dari okra sendiri itu apa? Kan pasti mereka bingung nih. Terus okra doang, masa tanaman kan warna hijau daun kan aneh nih. Pasti ada manfaatnya tersendiri kan? Kira-kira apa nih manfaatnya nih? Kalau untuk manfaat dari buah okra sendiri itu dapat menurunkan diabetes dan juga menurunkan kolesterol. Paling ampuhnya itu dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, ini kan manis nih. Kan tadi nurunin Gula darah. Gula darah. Kok bisa ya? Kan manis. Iya, maka dari itu kan biasanya kayak kurang menarik kalau misalnya cuma diminum lendir okranya aja. Maka dari itu dicampur gula. Nah, gula dan lendir okra yang dicampur ini bisa menyeimbangkan gula dalam minuman tersebut. Jadi nggak terlalu manis rasanya. Oke, jadi bisa rendah kalori Iya, lah ya. iya, Oke. betul Ini sekali. kan makanan dan minuman nih. Kira-kira selain makanan dan minuman ada produk lain nggak sih? Ini kan udah biasa nih makanan minuman. Ada produk yang ciri khas dari Vianney apa sih? Ada dong, ini produk baru di tahun 2021. Sabun cuci tangan okra. Ini asli lendir dari okra. Dan ini aku membuat dengan 2 ukuran. Yang satu ada yang 1000 ml, yang satunya 265 ml gitu. Oke, dari sabun sendiri nih, bahan-bahannya apa aja sih kira-kira? Bahannya tuh nggak jauh berbeda, hanya lendir okra yang dicampur dengan tek sabun gitu. Sabun, jadi nggak ada beda ya sama sabun-sabun lainnya ya? Nggak ada. Oke, keren sekali bisa membuat sabun gini. Oke, Vianney, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Rencana kamu nih di tahun masuk ke tahap 3 ini kira-kira apa? Kalau rencananya sih pastinya masih dirahasiakan. Oh, dirahasiakan. Iya dong, masih dirahasiakan. Kita tunggu gitu. guys. Oke, terus kalau targetnya nih, dengar-dengar kata kamu udah jualan nih. Kira-kira target apa lagi sih yang bakal kamu capai? Pastinya target aku akan menanam 500 tanaman okra pada beberapa bulan ke depan gitu. Oke, untuk kamu kan nih jualan ini. Kamu jualan ini dengan harga yang seberapa sih? Kan pasti kan karena susah nih kan, karena lendirnya dibutuhkan waktu 6 jam. Kira-kira harganya terjangkau atau tetap mahal? Ini adalah 1 botol sari okra dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu
Rp6.000 untuk satu botolnya. Dan kalau puding cukup dengan Rp5.000 untuk satu cupnya. Oke, kalau sabunnya sendiri kan beda nih dari yang lain. Kalau sabunnya 265 ml untuk Rp6.000. Kayak murah ya, lebih murah Iya ternyata. Oke Vianney, pasti nih mereka tertarik nih buat dukung Vianney untuk masuk ke tahap selanjutnya. Gimana nih Vianney cara untuk dukung kamu? Caranya sangat mudah. Kalian tinggal follow dan juga like Instagram Vianney Olivia di bawah ini. Oke, kali ini bincang-bincang dengan Degalasi Putri dan Pangeran Lingkungan Hidup udah selesai nih. Vianney adalah yang terakhir. Oke teman-teman, untuk segmen kali ini sudah selesai yang tentunya. Oke, jangan lupa tetap saksikan Obras Semprong di YouTube channel SMP Negeri 20 Surabaya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel SMP Negeri 20 Surabaya. Dan tetap pantengin YouTube-nya karena ada episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.